Halo, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah ketaatan itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? لا تعلمون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program Tanya Jawab spesial Ramadan. Untuk hari ini insya Allah kita bersama guru kita nanti Ustadz Jeffrey Halim Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah guru kita sudah bersama kita untuk hari ini di studio. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita bermohon salawat dan salam kita pun tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa, sebelum kita jawab berbagai persoalan antum di 0811755006, kita sapa dulu guru kita yang sudah bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala, amin. Dan juga untuk antum pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita masuk sedikit mukadimah kita dengarkan dari guru kita. Kita akan informasikan untuk antum yang bergabung nanti, silahkan ke 081175500606. Ini melalui telepon langsung dan pastikan dengan sinyal yang bagus dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Agar pertanyaan yang antum sampaikan nanti juga jawaban yang diterima bisa lebih dipahami. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah kita akan langsung dengarkan nasihat pembuka dari guru kita untuk hari ini, yaitu sedikit renungan Ramadan seperti apa dan bagaimananya kita simak sama-sama. Untuk itu kepada guru kita persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita sudah berada di Ramadan yang ke-9. Ya, memang begitulah keadaannya yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ayyam ma'dudat. Ramadan itu hari-hari yang terbilang. Sesuatu yang terbilang itu sangat singkat. Nah, di dua hadis berikut Nabi SAW menggambarkan kepada kita tentang dua golongan orang di dalam menjalani ibadah puasa. Hadis yang pertama muttafaqun alaih, hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa karena dorongan iman dan mengharapkan pahala, maka diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis yang kedua, hadis yang hasan dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Berbanyak daripada orang-orang yang berpuasa yang dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja daripada ibadah puasanya. Dua hadis ini, para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi renungan kepada kita semua. Sudah 8 hari kita berpuasa, ini hari yang ke-9, kita berada di golongan yang mana? Kalau seandainya kita adalah orang-orang yang senantiasa menghiasi hari-hari Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga ibadah puasa kita, bukan hanya menjaga lapar dan dahaga saja, tapi juga menjaga seluruh anggota tubuh kita daripada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang bisa mengurangkan bahkan menghilangkan pahala puasa, maka kita termasuk golongan yang pertama. Dituntut kepada kita adalah untuk istiqomah menjalaninya, karena Ramadan ini masih panjang. Ya,
Jadi dituntut daripada kita adalah istiqomah, konsisten untuk berada di atasnya, bahkan berusaha untuk meningkatkannya. Tapi kalau seandainya kita merasa kita masih di golongan yang kedua, yang mana kita berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, kita tidak makan dan minum di siang harinya, tetapi kita masih menghiasi hari-hari Ramadan kita dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Kita tidak menjaga salat 5 waktu, ya, bagi yang laki-laki, berusaha untuk datang ke masjid, salat berjamaah. Kita masih membuang-buang kesempatan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kita tidak menjaga anggota tubuh kita daripada perbuatan-perbuatan dosa. Lisan kita masih berbohong, mencaci, memaki. Mata kita masih melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Ya, sehingga bisa jadi kita hanya berpuasa dalam keadaan menahan lapar dan dahaga. Itu saja yang kita dapatkan. Tapi yang namanya pahala itu tidak. Nah, kalau saat ini kita berada di golongan yang kedua ini, selama 8 hari, ini hari yang ke-9 ini, maka dituntut daripada kita adalah berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, karena memang seperti kita katakan tadi, ini Ramadan masih panjang. Mari kita berbenah. Ya, mari kita memperbaiki diri kita, meneguhkan semangat kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan juga memberikan kemudahan taufik untuk kita beribadah di bulan Ramadan ini. Karena memang yang kita dengar ya daripada ustaz-ustaz kita tentang keutamaan Ramadan, bagaimana luar biasanya Ramadan, keutamaannya, keberkahannya, pengampunan dosanya, pembebasan daripada api nerakanya. Tetapi di sana juga Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang yang merugi. Yang bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan dalam keadaan yang sehat walafiat, tetapi dia tidak mampu untuk memaksimalkan ibadah di bulan tersebut. Sehingga Ramadan yang seharusnya menjadi nikmat yang besar bagi dirinya justru menjadi musibah. Bahkan menjadi hujjah baginya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan dalam sebuah hadis Sunan Tirmidzi yang Nabi SAW mengatakan raghima anfi rajulin adrakahu Ramadan summan salah walam yughfarlah. Celakalah seseorang yang dia bertemu dengan Ramadan, dipanjangkan umurnya, bertemu dalam keadaan sehat walafiat, summan salah, Ramadan berakhir, tapi tidak ada satupun daripada dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gunanya para pemirsa kita memuhasabah, ya, melihat sejauh mana yang sudah kita lakukan. Kalau seandainya kita berada di golongan yang pertama, kita mempertahankannya, karena memang hasil akhirnya itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah lihat adalah bagaimana kita mengakhiri Ramadan dengan ketaatan, bukan bagaimana kita mengawalinya. Kepada yang kedua, ya, golongan yang kedua yang banyak membuang-buang waktu, maka nasihat pribadi dan untuk kita semua adalah memperbaiki diri, belum terlambat. Ya, masih banyak kesempatan untuk kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini memang momennya. Ya, maka sering kita katakan kalau seandainya kita tidak akan taat di Ramadan, kapan lagi kita akan taat kepada Allah? Kalau seandainya kita tidak akan datang ke masjid di Ramadan, kapan lagi kita akan datang ke masjid? Ya, kalau kita tidak akan baca Quran di Ramadan, kapan lagi kita akan baca Quran? Katakan kepada diri kita terhadap ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, karena ketika kita diberikan kesempatan dipanjangkan umur, ini Ramadan ini adalah lembaran-lembaran baru dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk melupakan lembaran-lembaran yang lama itu. Yang mana kita mencampur adukkan di antara ketaatan dengan maksiat. Bisa jadi mungkin maksiat dan dosanya lebih dominan. Dan kita mengakui itu, kita manusia. Dan kita berusaha nih, 1 bulan penuh ini, Ramadan ini, kita berusaha untuk membuka lembaran baru. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah, katakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa beribadah kepadamu, tolonglah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, dan tolonglah aku untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Karena kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan selama ini ketika beribadah, sehingga hati kita ini mudah tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat daripada Allah. Itu nikmat dan rahmat yang luar biasa. Ya, contoh, setiap orang
mungkin bisa mendengar azan daripada rumahnya. Tapi tidak setiap orang yang datang ke masjid untuk mendatanginya. Banyak orang yang diberikan kesehatan, mampu berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Mungkin dia sudah biasa melakukannya. Ya, di luar Ramadan. Mungkin dia menjaga makanan, dia diet dan selanjutnya. Tapi tidak setiap orang yang mampu untuk melakukan puasa yang sebenarnya di Ramadan ini. Maka kita berusaha untuk memperbaiki diri. Belum terlambat. Yang Allah lihat adalah bagaimana kita mengakhirinya. Itu dikatakan Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada hasil akhirnya. Mungkin demikian, mudah-mudahan memberikan pencerahan, memotivasi kita untuk lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu ketika kita memiliki niat yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan hidayahnya. Allah sebutkan di Al-Quran, Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk meniti jalan kami, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Kami mudahkan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Mungkin demikian, wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk pendahuluannya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita bersama, yang tanpa terasa memang Ramadan sudah hampir lewat sepekan kita lalui, dan ini masih banyak waktu tersisa, dan kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk semua kita, khususnya pemirsa Hasil TV juga dimanapun berada, bisa memaksimalkan Ramadan ini sampai akhir, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk memaksimalkannya, amin. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi, kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan melalui telepon langsung. Silahkan ke 0811 755 0606 dengan memastikan sinyal yang bagus dan lebih fokus ke pesawat teleponnya saat menelpon. Kemudian juga memastikan juga sinyal yang bagus untuk antum yang ingin bersoal jawab melalui pesan singkat di line WhatsApp itu dengan menyebutkan nama dan juga domisili, kemudian poin pertanyaan langsung. Kita coba jawab, izin Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di layanan WhatsApp. Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Sumatera Barat, Ustadz. Ustadz mau bertanya, Ustadz, bagaimana yang lebih afdolnya kita memaksimalkan Ramadan tetapi kita sering ketinggalan sholat maghrib berjamaah di masjid dekat rumah karena keburu harus berbuka puasa bersama di rumah dengan keluarga. Karena karena qomat di masjid tempat kami ini cepat sekali, Ustadz. Ada qomat yang agak lambat tapi agak jauh dari rumah. Bolehkah ana pergi ke tempat masjid yang lebih jauh tersebut atau mencukupkan sholat berjamaahnya di rumah? Nah, baik. Terima kasih kepada saudara kita di Sumatera Barat. Semoga Allah menjaga beliau, keluarganya, dan kita semua. Ini menjadi sebuah polemik sebenarnya di masyarakat ya, tentang jeda waktu tunggu di antara waktu-waktu sholat ini. Terutama di maghrib, karena ini berkaitan dengan berbuka. Ya, ini pertanyaan juga pernah lewat sebelumnya ya. Jadi kita sampaikan ketika itu, bagi teman-teman yang mungkin sama keadaannya, yang pertama tentu kita berusaha untuk menasehati ya orang-orang yang diberikan amanah di masjid. Ya, sampaikan bahwasanya menunggu iqamah di maghrib itu juga ada sebenarnya. Karena kadang sebagian memang tidak ada jedahnya, cuman kadang 5 menit gitu ya. Nah, jadi apalagi ini momennya Ramadan, kaitannya dengan berbuka. Dan tidak ada masalah untuk kita memberi waktu mungkin 10 menit, 15 menit, baru kemudian ada iqamah gitu. Jadi yang pertama adalah tentu kita memberikan masukan ya untuk memudahkan masyarakat di sekitar dalam melakukan aktivitas ibadahnya, terutama di bulan Ramadan ini. Bahkan ini momennya sebenarnya. Artinya bukan hanya di Ramadan seharusnya ada jeda di antara adzan dan iqamah itu, tapi di setiap waktu. Ya, sehingga nanti saudara kita yang ada udzur seperti dia terlambat, dia bisa segera untuk berwudu datang ke masjid, tidak terlambat gitu, bisa mengejar jamaah gitu. Nah, terutama di Ramadan ini gitu, ya kan tidak ada salah juga kita sampaikan untuk memberikan jeda 15 menit paling lama ya kalau di maghrib, karena memang waktunya singkat gitu ya. Kemudian setelah 15 menit setelah adzan baru nanti iqamah.
Nah, itu kalau saat ini kita sampaikan dengan cara yang bijak, dengan bahasa yang santun, insya Allah bisa menerima. Karena semua orang akan merasakan itu dampaknya. Bagaimana bisa nyaman untuk berbuka dulu, ya walaupun mungkin sunnahnya memang yang ringan-ringan. Tapi kan masing-masing beda-beda nih. Nah, ada yang langsung berat gitu kan. Nah itu tidak ada salahnya sebenarnya. Nah, jadi itu yang pertama, memberikan masukan kepada ketua masjid, DKM lah, ya dengan cara yang baik gitu kan. Semoga mereka bisa menerimanya. Kemudian kalau kita sudah menyampaikan dan ternyata belum ada respon, tidak ada masalah untuk kita pergi ke masjid yang lebih jauh. Ya, artinya adalah yang salah itu kalau kita tidak memberikan masukan, tapi kita langsung pergi ke yang jauh. Nah, gitu. Itu yang sering saya pribadi sampaikan gitu. Karena tugas kita di dalam dakwah ini menyampaikan tablik saja. Hasilnya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saat ini berhasil, tentu dampak positifnya bukan hanya yang kita merasakan tapi juga semua. Ya. Nah, kalau kita sudah nasihati, kita berikan masukan, ternyata belum, tentu kita berusaha terus nih. Sambil kita berusaha untuk tetap menjaga salat berjamaah. Karena memang kalau di rumah selama kita mendengar azan, memang kita harus datang ke tempat itu. Begitu sunnahnya. Di hadis yang sahabat Nabi yang buta itu. Ya. Artinya orang yang buta saja disuruh Nabi untuk datang, kalau mendengar azan lagi kita yang sempurna. Ditambah dengan Ramadan. Tentu kebaikan-kebaikan itu berlipat ganda motivasi kepada kita. Nah, itu ya bukan dia kalau dari segi afdolnya, kita bukan melihat dari segi afdolnya ya, tapi memang hukum fikihnya seperti itu. Ya, di mana azan didengar, dikumandangkan, maka disitulah kita harus datang untuk salat berjamaah. Alhamdulillah kalau di tempat kita bisa memilih tempat sebenarnya. Kita mau masjid yang mana? Bahkan ada 3-4 pilihan gitu ya. Nah, jadi ini ikhtiar kita untuk bisa memberikan perubahan-perubahan yang signifikan ke masyarakat agar mereka juga nyaman dalam beribadah, tidak terburu-buru kita berbuka, dan mereka juga akan merasakan, ya, terutama mungkin yang mengadakan buka bersama iftar jama'i di masjid, walaupun tidak ramai, itu mereka akan merasakan. Jadi istirahat dulu, makan ringan dulu, bisa minum dulu, kemudian duduk, kemudian nanti iqamah. Ya, jadi kita dakwahi dulu, sampaikan. Nah, sembari menunggu itu, tidak ada masalah kita pergi ke masjid yang lebih jauh. Cuman kalau sholat di rumah itu bukan solusi kalau saya perhatikan. Mungkin demikian, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Wallahu a'lam. Wa a'lam bis-shawab. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita di Sumatera Barat yang bertanya ya soal azan atau iqamah yang barangkali terlalu cepat di masjid sekitar tempat beliau berada. Apalagi ini momennya Ramadan, Ustaz ya. Memang pas sekali. Kita sampaikan dulu, mudah-mudahan terketuk hatinya dan bisa menjalankan apa yang memang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di 0811-755-0606 yang bergabung langsung melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp ya, dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Kita jawab pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya orang yang berpuasa Ramadan tapi tidak sholat, Ustaz? Ini sholat wajib, bahkan sholat sunat juga tidak pernah dilakukan, Ustaz, tetapi berpuasa Ramadan. Dan ada yang mengatakan dan menasihati percuma puasa kalau tidak sholat. Nah, Ustaz, ini seperti apa? Terima kasih karena bertanya ya. Semoga Allah menjaga beliau kita semua. Kita semua tahu ya bahwasannya Islam itu ada 5 rukunnya. Dan satu di antara yang lainnya saling berkaitan. Bersyahadat, kemudian sholat, zakat, berpuasa, dan berhaji bagi yang mampu. Dan ini saling berkaitan satu dengan lainnya karena dia pondasinya, ya. Makanya di dalam kesimpulan para ulama ya, seseorang yang meninggalkan satu saja di antara rukun-rukun Islam ini, kalau dia meninggalkannya, terutama yang 4 ya, yang biasanya yang 3 biasanya sholat, zakat, dan puasa. Kalau mereka meninggalkannya dengan mengingkari kewajibannya, ulama sepakat mengatakan ini jatuh kepada kekufuran. Dia meninggalkannya ya dengan mengingkari kewajibannya. Dia nak sholat, saya mengatakan saya tidak yakin ini wajib. Nah, itu. Ini jatuh kepada kekafiran. Bahkan ini kafir besar, murtad dari Islam. Tapi kalau saatnya dia meninggalkannya karena malas, ya, karena mungkin berat rasanya untuk dia bisa melaksanakan ibadah tersebut, terutama salat di sini,
maka dia sudah melakukan dosa besar, dan dosa itu lebih besar daripada dosa zina, dosa mencuri, seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, agak aneh ya ketika seorang muslim dia puasa tetapi tidak sholat. Itu aneh gitu. Aneh dalam artian menunjukkan tentang kedangkalan ilmu agamanya, pemahamannya. Padahal ini adalah ilmu-ilmu dasar. Seperti kita katakan tadi, rukun Islam itu dia saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau dia meruntuhkan satu saja sama dengan dia meruntuhkan yang lainnya. Maka kalau kita perhatikan di dalam sejarah ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ada orang-orang yang enggan bayar zakat, mani'uz zakah ketika itu. Mereka sholat, ya, mereka puasa Ramadan, tapi tidak bayar zakat. Maka Abu Bakar membuat sebuah kebijakan, ini orang harus diperangi. Sampai terjadi perdebatan di antara beliau radhiyallahu anhu dengan Umar. Umar mengatakan mereka sholat, mereka puasa. Maka Abu Bakar mengatakan tidak ada apapun yang alasan yang bisa dikatakan ketika seseorang memisah-misahkan di antara rukun Islam ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia saling berkaitan. Nah, makanya seseorang yang mengatakan tidak ada gunanya dia puasa ketika dia tidak sholat. Dalam artian sini bukan berarti meremehkan ibadah puasanya, tetapi menunjukkan bahwasanya dia saling berkaitan. Ya. Dan tentu kalau kita perhatikan, kalau kita puasa itu wajibnya 30 hari saja. Sedangkan kalau sholat setiap hari. Seharusnya dari segi frekuensinya, sholat itu lebih sering seharusnya. Nah, ini yang perlu kita berikan pemahaman gitu. Jadi dalam artian percuma itu ya, kenapa ini dikerjakan, itu ditinggalkan. Padahal yang memerintahkannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah. Dua-duanya rukun Islam. Nah, itu yang dikatakan percuma tadi, bukan berarti merendahkan ibadah puasanya, bukan. Ya, tetapi yang dikatakan sia-sia itu ya karena dia melaksanakan satu perintah tapi mengabaikan perintah yang lainnya. Padahal perintah yang dia abaikan ini setiap hari. 5 kali dalam sehari kita melaksanakannya. Ya, ini yang harus kita berikan pemahaman gitu. Ini juga kalau kita perhatikan tentang salat luar biasa ya. Bahkan Nabi SAW tidak pernah memerintahkan untuk kita mengajarkan kepada anak-anak kita seperti puasa, zakat dan lainnya, tapi Nabi suruh kita melakukan kepada salat. Kan Nabi katakan muru auladakum bis-shalah kalau mereka umurnya 7 tahun. Kemudian kalau 10 tahun tidak salat juga pukul. Nah, ibadah yang lainnya Nabi tidak suruh itu. Puasa Nabi tidak suruh itu. Tapi memang kita diperintahkan, diajarkan untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak untuk mereka berpuasa. Tapi kalau sholat memang diperintahkan. Nah, jadi menunjukkan bahwasanya sholat itu lebih penting sebenarnya. Nah. Karena itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bayangkan seseorang muslim dia puasa tapi dia tidak sholat. Bagaimana dia bisa membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan hubungan itu tidak ada sebenarnya. Nah. Ya, padahal semua yang ada di dunia ini yang kita dapatkan itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan ketika kita sholat itu sebenarnya kita akan berkomunikasi dengan Allah. Kita menjawab, kita katakan bacaan ini, Allah akan menjawab. Terutama di Al-Fatihah yang Nabi sebutkan dalam hadis itu. Jadi saya menasihati kepada yang melakukannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak boleh memisah-misahkan di antara rukun Islam karena semuanya hukumnya adalah wajib, berusaha untuk melaksanakannya, ya, karena ini adalah sebuah kewajiban dan momennya di Ramadan inilah. Ya, memang kalau seseorang tidak sholat di Ramadan, kapan lagi dia mau sholat wajib ini? Nah, jadi kita benahi dulu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru nanti kita berusaha untuk membenahi hubungan kita dengan sesama. Mungkin demikian, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi ya kepada yang bertanya dan juga kepada yang mendengarkannya. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan tentunya juga ini adalah ilmu dan kepahaman untuk kita bersama yang menyimak untuk hari ini para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada. Memang salah satu kekhilafan atau barangkali kesengajaan atau bahkan keteledoran dari kaum muslimin ya memisah-misahkan antara hukum Islam yang 5 tadi. Dan barangkali ada juga yang mirip-mirip dengan kasus ini. Tarwihnya ikut Ustaz, tapi sholat wajibnya nggak ada gitu. Ya, kalau ini kan mungkin kurang bijak dalam beramal. Jadi dalam beramal itu kan ada skala prioritas yang perlu kita kejar. Dan dalam hadis qudsi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan
tidaklah lebih aku cintai ketika seseorang hamba melakukan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Jadi jelas pahala wajib itu lebih besar dibanding sunat. Makanya dalam ibadah solat kita harus menjaga yang wajib dulu. Usahakan berjamaah bagi yang laki-laki. Nah, salat kalau kita sudah membenahi ini, baru nanti kita coba membenahi yang solat sunatnya, termasuk tarawihnya. Yang banyak kan bukber nih biasanya. Maghribnya tidak sholat berjamaah. Kemudian istirahat, isyanya tidur, tarawihnya datang ke masjidnya. Ini kan ini kurang bijak ya. Tidak memahami mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikemudiakan. Bukan berarti kita tidak boleh seperti itu, bagus. Cuman kita salah di dalam meletakkan sesuatu. Harusnya yang wajibnya kita berjamaah, kan itu perintahnya. Sedangkan yang sunatnya, kalau seandainya kita mampu datang, kalau tidak ada masalah. Cuma memang keutamaan besar di Ramadan kalau kita sholat tarawih bersama imam. Seperti Nabi katakan, man shalla ma'al imam, man qama ma'al imam hatta yansarifa falahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis bagi dia seperti dia sholat semalam suntuk gitu. Nah, ini kurang memahami tentang skala prioritas dalam beramal. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk teman nasihatnya. Kita akan coba terima di ujung telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum Bapak, Ibu. Ya, sepertinya terputus. Kita akan coba tunggu dan terima kembali untuk antum yang ingin bergabung langsung. Silahkan ke 081175500606 melalui telepon langsung dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat telepon. Sepertinya sudah tersambung kembali. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Samo dari Sukabumi, Pak. Iya, silahkan Bapak yang di Sukabumi. Pertanyaan kepada Ustadz. Fokus ke pesawat teleponnya Pak, dikecilkan volume televisinya. Saya mau bertanya, mereka jadi ya. Kalau sembahyang suka di rumah, kalau ketinggalan di masjid, bagaimana sembahyang di rumah, di masjid, cuma ke masjid agak jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sukabumi Ustaz, dia sholat sukanya di rumah Ustaz, karena masjidnya jauh katanya Ustaz. Ini seperti apa? Ya. Terima kasih ke Bapak yang di Sukabumi ya. Nah, semoga Allah jaga beliau dan keluarganya kita semua. Di dalam Islam Bapak ya dan semuanya, sholat berjamaah itu dilaksanakan di masjid. Ya, karena memang di dalam hadis seperti itu ditunjukkan gitu. Makanya disyariatkan yang ada adzan supaya orang bisa tahu sudah masuk waktu sholat. Kemudian juga bisa datang ke tempat adzan dikumandangkan. Ya. Nah, ini poin penting gitu. Jadi pelaksanaan sholat berjamaah itu harus di masjid bersama kaum muslimin. Dan sangat banyak manfaatnya. Apakah secara ukhrawi ataupun secara sosial kita dengan masyarakat. Ya, kalau ukhrawi jelas ada dalilnya ya, karena itu perintah Nabi SAW. Kalau bermasyarakat jelas kita tahu ini tetangga kita, kita bisa bertegur sapa, kita bisa menanyakan kabarnya, ya, mengetahuilah keadaan gitu. Nah, kalau Bapak suka dan sering sholat berjamaah di rumah, ini harus diperbaiki. Ya, sholat berjamaah itu harus di masjid. Ya. Nah, kalau seandainya hal itu terjadi di rumah dan kita terus melakukannya, walaupun dengan alasan masjid itu jauh, sebenarnya semakin jauh masjid itu semakin besar peluang kita untuk banyak mendapatkan pahala. Ya, itu disebutkan Nabi SAW kepada salah seorang sahabat yang rumahnya jauh daripada masjid. Ya, jadi semakin jauh, semakin besar peluang untuk mendapatkan pahala. Karena memang satu langkah itu adalah pahala, satu langkah itu adalah penghapus dosa. Apapun yang kita gunakan, mau berjalan kaki, mau pakai kendaraan, insya Allah semuanya dapat. Nah, jadi kalau alasan suka sholat di rumah berjamaah dan alasan masjid jauh, itu jelas sebuah kekeliruan. Seharusnya ketika rumah itu jauh, memberikan kesempatan yang sangat besar untuk kita bisa mendulang banyak pahala. Ya, nah ini kalau kita perhatikan, tidak ada udzur sebenarnya ya bagi kita yang laki-laki yang mampu untuk tidak datang ke masjid sebenarnya. Ya, kalau patokannya mendengar azan. Karena seperti yang kita katakan di awal tadi, semua kita mendengar azan. Bahkan kita bisa memilih masjid yang mana yang mau kita datangi. Ya, saya rasa tidak ada ya. Kalau kita di Kota Pekanbaru ini, Pak, saya tidak tahu di Sukabumi ya. Kalau di Kota Pekanbaru ini
bahkan mungkin 5-6 masjid kita dengar dari rumah kita. Tinggal kita mau pergi kemana ini. Itu saya rasa kalau seandainya Bapak mungkin agak jauh, saya tidak tahu di mananya gitu ya, tetapi kita berusaha untuk mendatanginya. Ya, seberapa jauh gitu untuk kita. Nah, semakin jauh, semakin banyak pahala itu motivasi. Maka setiap hari kalau kita melakukannya, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Apalagi kita di Ramadan ini. Itu ya. Jadi jangan itu jadikan alasan untuk kita tidak datang ke masjid. Ya, nah, kalaupun seandainya kita mesti sholat di rumah, kalau ada udzur seperti hujan lebat, itu yang mana sunnahnya untuk kita sholat di rumah. Bahkan nanti muadzin pun akan berubah lafaz azannya. Nah, itu ya. Nah, kalau tidak ada hal seperti itu, memang kewajiban kita untuk datang ke masjid. Walaupun ulama berbeda pendapat tentang masalah hukumnya. Ya, apakah itu fardu kifayah, apakah fardu ain. Tapi sedangkan ilmu yang ada, sholat berjamaah itu mengatakan fardu ain itu lebih kuat berdasarkan daripada dalilnya. Mungkin demikian Bapak, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakannya. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya kepada Bapak kita yang di Sukabumi. Semoga bisa dipahami karena ada bonus yang lebih besar, keutamaan yang lebih besar jika memang kita mengusahakan untuk sholat berjamaah di masjid. Kita coba terima kembali di belakang Bapak yang di Sukabumi di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Narti dari Bandung. Iya, silakan Ibu pertanyaannya kepada Ustadz. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ini Ustaz, kalau ini ya bulan Ramadan ya pastinya lagi puasa. Kalau air mata netes ke bibir gitu, Ustaz. Ya, Ibu. Netes aja. Air mata netes ke bibir gitu, gimana apa yang harus dilakuin? Ya. Itu saja Ibu. Ustaz. Ya. Ya. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu di Kota Bandung ya. Semoga Allah jaga beliau dan kita semua. Amin. Insya Allah tidak ada apa-apa Bu, itu akan membatalkan puasa gitu ya. Ya. Jadi kalau air mata mengalir ke bibir, itu kita berusaha untuk membuangnya, meludahkannya. Ya, karena kalaupun kita minum itu tidak enak juga ya. Nah, itu ya. Nah, dan itu bukan termasuk di antara air yang bisa melepaskan dahaga kita. Nah, itu. Artinya memang kalau kita lihat di antara yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum. Dan yang semisal dengannya, yang sama kedudukan dengannya. Maka di dunia kedokteran sekarang kalau kita perhatikan ada sesuatu dimasukkan tapi dia bukan seperti makanan minum. Obat gitu. Ada yang bukan fungsinya untuk menguatkan, bukan. Nah, itu dibolehkan. Nah, termasuk yang ini. Dan saya rasa tidak ada juga kalau mungkin ya tidak sengaja kemudian masuk atau ya. Tapi kalau seandainya kita merasa itu, kita menangis kemudian spontan mengalir ke bibir dan terasa, itu memang sebenarnya kita meludahkannya, mengeluarkannya. Kalaupun seandainya kita melakukan, insya Allah tidak dengan kesengajaan. Karena kalaupun kita minum, itu tidak akan juga melepaskan dahaga gitu. Jadi tidak juga pada hukum minum gitu. Ya, insya Allah tidak ada apa-apa Ibu. Ya, yang batal itu kalau saat ini memang kita sengaja melakukannya, memang air minum yang kita minum, bukan hanya air putih itu ya, air yang lain itu ya. Kalau ini kan air yang keluar dari air mata kita, dan seperti yang saya katakan tadi, tidak ada juga orang yang melepaskan dahaganya dengan air mata itu. Jadi insya Allah tidak ada masalah apa-apa, puasanya sah dan aman insya Allah. Mungkin demikian Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Pertanyaan dari Ibu Narti di Bandung ya, soal air mata yang menetes ke bibir ya. Semoga bisa dipahami dan tentunya ini ilmu baru juga untuk kita bersama. Ya. Kita coba jawab di belakang Ibu Narti di Bandung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Danes di Payakumbuh. Iya, Bapak yang di Payakumbuh, silakan pertanyaan kepada Ustadz. Fadal. Silakan Pak. Halo Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam. Ya, silakan Bapak. Silakan Pak. Ini mungkin di luar tema ini Ustaz. Ini di kampung kami ini pernah kejadian gitu ya. Jadi sholat berjamaah itu di masjid ada berterdih. Iya. Jadi ada
pada masyarakat juga sering kejadian bikin rumah baru, Ustaz. Iya. Bikin rumah baru diazankan, terus sholat berjamaah di situ. Jadi masjidnya jadi sepi. Apa ada dalilnya itu, Ustaz? Ada perintah dari Rasulullah. Nah, Ya. itu saja Pak. Ayo saja sementara dulu, Ustaz. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari Payakumbuh, Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Pak Daniel tadi ya, dari Iya. Payakumbuh. Nah, Semoga Allah jaga Bapak, keluarga kita semua. Memang ini sebuah fenomena Pak ya di masyarakat, tidak di Payakumbuh aja. Di kita mungkin ada juga yang seperti ini ya. Yang ketika menempati rumah baru ya, kemudian diundang orang untuk makan, kemudian juga diazankan gitu ya kan. Bahkan kalau di Bapak tadi bukan ada azan, sholat berjamaah di situ. Kalau ditanya tentang masalah adakah dalilnya, jelas tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW untuk melakukan hal itu. Ya, jadi kalau kita menempati rumah baru, Bapak, tentu ada doa yang kita baca. Karena kan di tempat baru, ya, bangunan tanahnya baru, bangunannya baru, ya. Kemudian juga tidak ada masalah untuk kita melakukan syukuran karena kita mendapatkan nikmat rumah baru. Tapi sebatas untuk bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa rumah itu. Jadi orang datang untuk makan saja, itu tidak ada masalah. Juga supaya orang tahu masyarakat bahwasanya kita tinggal di situ. Nah, itu salah satu di antara hikmahnya gitu. Tapi ini lebih ditonjolkan adalah bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah sehingga kita berbagi kepada yang lainnya. Kalau itu boleh, tidak ada masalah. Kita mendapatkan nikmat, kemudian kita memanggil orang untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ini mungkin dengan makan dan minum itu saja, tapi tidak ada ritual-ritual yang lainnya. Ya. Tapi kalau adzan, kemudian juga sholat berjamaah di situ, kemudian juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, masjid justru malah kosong, itu kan sepi, itu kan sudah luar biasa ya momennya gitu ya. Yang seharusnya masjid itu dibangun untuk didirikan sholat berjamaah di situ, ternyata justru malah di rumah gitu. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita perbaiki kekeliruan di masyarakat gitu ya. Karena mungkin sebagai masyarakat mengatakan kan tidak ada salahnya. Ya, salahnya jelas di syariatnya karena Nabi tidak pernah mencontohkannya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sia-sia. Kita percuma untuk melakukannya. Yang harapan kita mendapatkan pahala justru malah dosa nanti. Ya, karena syarat diterimanya amalan itu ikhlas, dengan kedua adalah mutaba'ah. Dan Nabi tidak pernah ya ketika beliau berada di kota Madinah, kemudian beliau membuat masjid, ada rumahnya, Nabi membuat seperti itu, tidak ada. Artinya kalau seandainya memang itu adalah sebuah syariat, Nabi akan melakukannya. Tapi kalau seandainya mengundang makan, syukuran, dalam konteks yang itu saja kita bersyukur, itu tidak ada masalah. Nah, ya, apapun nikmat yang kita dapatkan, kita sah-sah saja. Mau kita beli nasi bungkus, kita bagikan ke orang, mau kita undang orang ke rumah, apalagi ini momennya dia punya rumah baru, tinggal di tempat yang baru, jadi baiknya dia undang sehingga orang tahu dia tinggal di situ, sehingga bisa beramah tamah ya dengan warga yang ada di situ. Tapi kalau sampai mengazankan kemudian sholat berjamaah di situ, itu memang tidak ada tuntunannya. Sebaiknya itu tidak dilakukan. Ya, katakan kepada orang yang melakukannya, Pak, bahwasanya kita sholat berjamaah itu di masjid, tempat azan dikumandangkan. Rumah itu bukan untuk didirikan sholat berjamaah di situ. Tapi kalau kita sholat sunat, memang disunahkan kita di rumah. Nah, itu kan afdolnya sholat selain sholat maktubah itu kan di rumah. Nah, itu. Ya, mungkin ini perlu diperjelas, Pak, kepada masyarakat terutama di situ ya. Kalau itu menjadi sebuah budaya bagi mereka. Nanti kita tidak tahu lagi nih setelah azan, sholat berjamaah, nanti sholat lain lagi di situ nanti. Ya, jadi dia kalau kita melakukan sesuatu yang salah itu akan menimbulkan kesalahan-kesalahan yang lainnya, sehingga menganggap itu kan tidak ada salahnya. Akan membuka pintu lain. Ya, gitu dia akan membuka pintu lain gitu, akses yang lain. Mungkin demikian, Pak, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan Pak Daniel di Payakumbuh ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa disampaikan juga untuk masyarakat di sekitar tempat Bapak biar lebih bisa memahami mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di belakang Pak Daniel yang bergabung, silahkan ke 0811755606. Sembari kita menunggu, kita jawab pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, seperti pertanyaan seperti yang sudah disampaikan juga barangkali ya. Ini apakah penggunaan
inhaler, Ustaz. Dalam tanda kurung obat asma ini membatalkan puasa mengingat ada zat yang masuk ke tenggorokan, Ustaz. Nah, Baik. Terima kasih kepada yang bertanya ya. Ini mungkin termasuk di antara yang dibincangkan tentang mufaftirat al-mu'asirah. Perkara-perkara yang batalkan puasa yang kontemporer kayaknya. Menggunakan inhaler yang semisal dengannya untuk yang saudara kita yang diuji dengan penyakit asma. Yang kalau dia sesak itu akan disemprotkan biasanya untuk mengurangi sesak yang ada. Kalau berlanjut bisa dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, di sini kita kembali ya, yang disepakati para ulama yang membatalkan puasa itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah berhubungan suami istri di siang Ramadan, makan dan minum. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kemudian juga dalam hadis seperti muntah. Ya. Nah, ulama mengkaji bahwasanya setiap sesuatu yang fungsinya sama dengan makan dan minum, maka itu membatalkan. Jadi poinnya adalah bukan tentang masuknya sesuatu ke rongga, tetapi apakah dimasukkan itu fungsinya sama dengan makan dan minum. Kalau sama berarti membatalkan, kalau tidak berarti tidak. Nah, inhaler ini dia masuknya kemana? Kalau dia dikatakan memasukkan ke dalam rongga, iya. Tapi apakah fungsinya mengenyangkan atau melepaskan dahaga? Kalau tidak di antara dua, maka tidak ada masalah. Kalau tidak antara dua ya, dia tidak mengenyangkan, sehingga kalau kita hirup tuh rasa kenyang. Seperti makanan, atau ketika kita hirup tuh dia melepaskan dahaga, seperti kita selesai minum. Nah, kalau tidak seperti itu, berarti tidak. Dan wallahu alam, saya pribadi cenderung kepada itu. Tapi kalau misalnya impus, itu jelas. Kan biasanya kalau orang tidak makan, tidak minum, dia dehidrasi, maka dia akan diimpus. Infus itu sama dengan makan dan minum kedudukannya, maka membatalkan. Seperti cuci darah juga seperti itu. Itu kan menguatkan. Nah, kalau inhaler ini, sependek pengetahuan saya, dia tidak seperti itu. Ya. Tapi kalau seandainya dokter mengatakan fungsinya sama dengan makan dan minum, mengenyangkan dengan melepaskan dahaga, maka dia membatalkan berarti. Itu saja. Ya, jadi kita kembali kepada sebuah kesimpulan yang mengikat gitu. Jadi fokusnya itu bukan yang memasukkan ke dalam rongganya, bukan. Karena ada juga mungkin orang memasukkan kayu atau apa, tapi itu tidak mengenyangkan. Fungsinya tadi. Memang kita kadang-kadang terus terang dari masalah ini sangat menjaga ya. Tapi kita kurang di tentang perkara-perkara yang bisa mengurangkan bahkan menghilangkan pahala puasa. Sebenarnya itu lebih fokus untuk kita perhatikan itu. Mungkin di zaman sekarang tentang masalah-masalah kontemporer kesehatan ini mungkin lebih banyak ya. Baik, demikian. Insya Allah tidak ada masalah yang bertanya ya, karena memang yang saya tahu fungsinya bukan untuk makan dan minum, bukan untuk mengenyangkan dan bukan juga untuk melepaskan dahaga. Baik, mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai persoalan inhaler yang dipakai ketika Ramadan ya. Kita coba terima di ujung telepon di 0811755606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana, Pak? Saya dari Bengkulu, Pak. Ya, silakan Bapak yang di Bengkulu, pertanyaannya kepada Ustadz. Gini Ustaz, mau nanya, waktu kita berbuka, kan dulu 3 menit dari azan tuh boleh Ustaz. Yang kedua, waktu sahur Pak, 4:30 tuh boleh Ustaz. Dia masih ada sahur Pak Ustaz. Nah, Begitu aja. ya, itu saja Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak di Bengkulu, kota Bengkulu ya. Semoga Allah dikabulkan kita semua. Yang pertama terkait dengan masalah berbuka. Jadi Pak, kalau dalam Al-Quran yang Allah sebutkan tentang masalah durasi untuk kita menahan, itu adalah daripada azan subuh, ya, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau di kita diungkapkan dengan azan subuh mulai menahan, azan maghrib kita berbuka. Nah, waktu 3 menit yang Bapak katakan tadi, ya, kalau saat ini memang belum masuk, ya belum boleh berbuka. Ya, artinya di sini sebagian kadang-kadang kalau kita ada perbedaan-perbedaan. Masjid ini lebih dulu 2 menit, masjid itu lebih dulu 3 menit. Maka untuk lebih memastikan, sebenarnya di ghurub syamsnya, terbenam matahari, itu yang lebih validnya. Ya, kalau kita sudah melihat matahari terbenam secara keseluruhan, qas'ah yang besar itu semuanya tenggelam, maka
azan tidak azan, kita segera berbuka. Kan itu menjadi acuannya. Karena dengan terbenamnya matahari berarti sudah masuk waktu maghrib. Nah, jadi sekalipun matahari sudah terbenam, orang belum azan, Bapak harus segera berbuka. Karena itu ukurannya. Karena kalau kita buat kepada azan, terutama di tempat-tempat yang mungkin kita susah ya. Untuk menentukan itu. Mungkin menjadi masalah kalau kita berada di tempat yang banyak gedung-gedungnya, sehingga kita tidak bisa melihat. Nah, kalau seperti itu, kan di masjid-masjid itu ada masjid A, B, C. Kita cari yang paling aman. Gitu. Kita cari yang paling. Kalau memang kita pasti tahu masjid ini lebih cepat, nah, gitu. Biasanya pun bisa kita sampaikan sebenarnya. Karena masing-masing masjid ini kan memakai waktu dari MUI yang sudah permanen itu. Biasanya kan tidak akan berubah. Apalagi kalau kita perhatikan sudah disebar juga selebaran tentang masalah imsakiyah kita kapan kita sahur, waktu sholat gitu ya. Dan insya Allah tidak ada masalah itu. Cuman yang perlu diinikan kalau memang betul 3 menit sebelum azan berarti tidak boleh. Itu akan membatalkan puasa. Kalau kita tahu dan kita sengaja melakukannya, belum lagi azan, walaupun kita tahu ini 3 menit lagi nih, berarti kalau kita tahu ya jangan makan. Nah, gitu. Jadi tapi ukuran yang paling validnya dalam syariat adalah terbenamnya matahari. Gitu. Dan untuk menahan Pak, untuk kita mulai sahur tadi ya. Nah sahur ini memang kan sunnahnya untuk ditakhir, ditunda, mendekati waktu azan. Ini fleksibel lah bagaimana kitanya. Maksud saya adalah kalau kita mungkin tidak ada anak kecil yang sahur, mungkin kita bisa lebih menundanya gitu. Karena kan kita lebih cepat untuk makan dan minum gitu. Tapi kalau kita punya anak-anak mungkin kita perlu bangunkan lagi, perlu ada kembali dulu nyawanya supaya bisa makan. Persiapan mungkin kita butuh waktu ya. Tapi sebenarnya secara umumnya kalau sahur itu ditunda. Ya, bahkan kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW disebutkan oleh para sahabat, itu waktunya dengan azan sekira-kira membaca Al-Quran 50 ayat. Sekitar itulah. Nah, itu. Jadi kalau 4:30 itu Pak, kalau kita di Kota Pekanbaru, subuh itu kan jam 5:10 ya saya tahu ya, atau lebih kurang lah, 9. Berarti kalau 4:30 masih ada. Bahkan itu waktu yang pas gitu untuk kita bisa makan. Karena ada 30 menit lebih. Nah, gitu. Jadi tergantung kepada waktunya, karena kan waktu kita beda-beda nih. Kalau Bapak dengan kita sama berarti pakai WIB gitu. Ya berarti lebih kurang sama. Perbedaan-perbedaan di menit saja nanti. Nah kalau 4:30, saya rasa kalau di WIB semuanya masih dalam keadaan belum azan subuh. Masih stabil. Masih stabil gitu. Nah, masih aman lah gitu. Jadi waktu kita mulai menahan itu adalah ketika azan subuh, bukan ketika yang disebut dengan imsakiyah itu. Itu hanya memberikan tanda bahwasanya akan azan, sehingga kita sudah berhenti makan dan minum. Itu biasanya 10 menit sebelumnya. Biasa kalau di kita dengan sirine yang dibunyikan itu. Nah kalau itu kita masih boleh makan dan minum. Tapi kalau sudah azan itu tidak boleh. Terutama kalau kita baru mulai untuk makan dan minum. Tapi kalau kita dalam keadaan sudah akan menelan, itu kita tidak ada masalah. Ya. Kalau azan kita dalam keadaan baru memasukkan nasi, maka kita diperintahkan untuk membuangnya. Untuk lebih berhati-hati tentang masalah ini. Mungkin demikian Bapak yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan pencerahan. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Bapak atau saudara kita yang di Bengkulu yang bertanya tadi, mudah-mudahan bisa dipahami dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama. Kita coba terima di belakang Bapak yang menelpon. Masih ada? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Wandi di Sumut. Iya, Pak Wandi di Sumut. Ya, silakan Pak, pertanyaan kepada Ustadz. Begini Ustaz, apakah ada maksudnya sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat dikerjakan sekaligus dan sunnah ba'diyah zuhur 4 rakaat sekaligus dikerjakan Ustaz? Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, Ustaz. Pak Wandi baik, di Sumut. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Wandi di Sumut, kota asahan ya, semoga Allah menjaga beliau kita semua. Salat sunat qobliyah dan ba'diyah disebut salat rawatib ya, ini sangat besar keutamaannya karena fungsinya adalah melengkapi kekurangan di salat wajib. Jadi kalau orang tidak salat qobliyah ba'diyah, seolah-olah dia sudah mengatakan, mengklaim ini salat wajibnya sempurna. Gitu.
Nah di sini Bapak memang ada khilaf di antara para ulama tentang jumlah. Apakah jumlahnya 10 atau jumlahnya 12? Kalau jumlahnya 10 ya, berarti di zuhur itu 22. Kalau seandainya 12, ada yang mengatakan qobliyah zuhurnya 4, ada yang mengatakan ba'diyah zuhurnya 4. Ya, berarti kalau ba'diyahnya 4, qobliyahnya 2. Kalau qobliyahnya 4, ba'diyahnya 2. Nah, itu masing-masing ada dalilnya. Tapi kalau yang dua-duanya 4-4, itu Allah saya belum tahu. Bisa jadi ada dalilnya, cuma saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, bisa jadi yang selama ini yang sering kita lakukan adalah qobliyah itu 4. Kemudian ba'diyahnya 2. Sehingga jumlahnya adalah 12. Ditambah dengan qobliyah ba'diyah yang lainnya. Nah begitu. Tapi kalau 4-4 sekaligus, itu Allah alam. Bisa jadi ada dalilnya, cuma saya tidak tahu. Ya, mungkin demikian Bapak. Cuman yang terpenting memang kita sholat qobliyah itu harus kita jaga. Karena itu besar pahalanya. Itu sebabnya Nabi SAW, seseorang yang sholat sunat 12 rakaat setiap harinya, maka Allah bangunkan untuknya istana di surganya, Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan itu sholat sunat rawatib. Ya, kalau melihat kepada jumlahnya. Mungkin demikian Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada Bapak Wandi di Sumatera Utara, Kota Hasan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan tentunya juga ini ilmu untuk kita bersama ataupun barangkali antum dan antuna yang punya persoalan sama dengan yang ditanyakan. Dan sepertinya mengingat waktu kita, itu pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab dan juga telepon yang bisa kita jawab untuk hari ini. Mudah-mudahan antum dan antuna yang menyimak untuk hari ini bisa mendapatkan ilmu dan tambahan juga nasihat-nasihat yang sudah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan juga ilmu untuk kita bersama guna penerapan di Ramadan 1447 Hijriah di tahun ini bisa kita maksimalkan, karena boleh jadi kita tidak akan bisa bertemu lagi di Ramadan tahun depan karena tidak ada jaminan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali insya Allah, dan itu yang kita harapkan bersama-sama. Ustaz, terima kasih untuk ilmu dan waktunya. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita bisa bersama guru kita kembali. Dan afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? لا تعلمون